Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Kita bersyukur pagi hari ini di hari yang baru ya, hari Rabu. Kita bersyukur sebentar lagi kita akan memperingati peristiwa salib, kematian dan kebangkitan Kristus. Kita bersyukur hari ini penuh gairah, penuh semangat. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Jumpa lagi dengan Pastor Raymond Mantik dalam kegerakan firman Tuhan, kegerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari lewat membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan minimal ya 1 pasal setiap hari sampai dengan 3 pasal. Jadi kegerakan ini sudah lama saya tekuni, saya lakukan lewat DLKP, Daily Life Kingdom Principle. Jadi sejak tahun 2016 kita telah diajar di gereja untuk bertekun dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita harapkan, kita doakan kegerakan ini terjadi secara masif ya, bukan cuma untuk pendeta-pendeta, bukan cuma untuk gembala-gembala yang membaca Alkitab, tapi juga kepada jemaat-jemaat sekalipun punya gairah, punya rasa haus dan lapar akan firman Tuhan ya. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Artinya mereka yang merasa papah ya, mereka yang merasa tak berdaya, dan mereka membutuhkan kasih karunia Tuhan. Mereka membutuhkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka lah yang akan mempunyai kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Apa kabar buat semua teman-teman di sosial media, di Facebook yang follow Facebook Pendeta Raymond Mantik ya. Saudara, pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita bekerja, mengantar anak ke sekolah atau ke kantor atau ke toko untuk berusaha dan sebagainya, mari kita arahkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan pasti jadi berkat buat kita, karena firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, lewat kegerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, Daily Life Kingdom Principle. Tuhan, kami mau mendapat tuntunan oleh Roh Kudus, kami mau mendapat pencerahan oleh firman Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh menjalani hari ini dengan penuh kekuatan kuasa daripada Tuhan. Bahkan kami berjalan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati hari ini, kami mengalami mujizat dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa setiap orang yang menyaksikan, yang melihat live streaming ini, mereka akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pertobatan, mengalami kasih Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan, kelepasan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Yesus,
Dia belenggu-belenggu kegelapan, segala intimidasi kuasa setan kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Apa kabarnya saudara? Ya, saudara, silakan saudara komen perasaan saudara waktu saudara bangun hari ini ya, bangun pagi hari ini. Saudara merasa penuh gairah, penuh semangat, ya, penuh sukacita, bersyukur. Saudara silakan komen dan mari kita siapkan hati kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan pembacaan Pastor Raymond sekarang ada di Markus pasal 16, dan ini menarik sekali saudara. Saya mendapat kekuatan baru, saya mendapat semangat spirit yang daripada Tuhan dan urapan baru untuk maju bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya mau kasih tema atau judul firman Tuhan pagi hari ini, jangan takut, Yesus sudah bangkit. Haleluya. Iman kita orang Kristen tidak pernah sia-sia. Iman kita sebagai anak-anak Tuhan tidak pernah mubasir, karena kita punya Tuhan yang sudah bangkit. Haleluya. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-16 mulai ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Ya, saudara mendengarkan itu saya ya, suara saya ya. Sekali lagi ya. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan mereka, pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena mereka takut. Ya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Good morning my brother Joseph Chung, Pastor Jenny. Ya, terima kasih saudara ya. Silakan saudara bagikan live streaming ini untuk menjadi berkat buat orang-orang lain. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan mau datang kepada kita pagi hari ini berkata, jangan takut, don't be afraid, Jesus is risen. Jangan takut, Yesus sudah bangkit. Haleluya. Dalam kehidupanmu, dalam pergumulanmu, apapun itu, kita anak-anak Tuhan, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang tidak takut dalam hal apapun, ya. Fearless. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak takut apapun, karena kita punya Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Wow, luar biasa ya. Ini menarik sekali saudara. Jadi ini Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome, ya, mereka hendak memberi rempah-rempah kepada mayat Yesus. Dan alangkah terkejutnya mereka melihat bahwa kubur yang ditutupi dengan batu yang besar itu telah terguling batunya. Dan saudara-saudara, waktu mereka masuk, mereka berjumpa dengan seorang malaikat, ya, seorang yang berjubah putih, dan mereka berkata,
Mereka sangat terkejut dan orang itu berkata, "Jangan takut." Jangan takut. Katakan pada dirimu, jangan takut. Karena apa? Kita punya Yesus. Tuhan kita hidup. Kita tidak menyembah Tuhan yang mati, kita tidak menyembah patung, kita tidak menyembah benda-benda, tapi kita menyembah Tuhan Yesus. Tuhan kita hidup, saudara-saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, penuh kuasa, Dia mengalahkan maut. Haleluya. Saudara, menarik, kenapa kita percaya bahwa Yesus betul-betul bangkit? Pertama-tama saudara, kita melihat di sini Yesus menubuatkan kebangkitannya, ya, kematian dan kebangkitannya. Di ayat 7 dikatakan, "Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Apa yang Tuhan Yesus katakan selalu terjadi. Haleluya. Apa yang Yesus katakan selalu terjadi. Makanya kita boleh berpegang pada firman-Nya. Karena janji firman Tuhan ya dan amin. Makanya kita tidak perlu takut, saudara-saudara. Dalam kehidupan ini ada banyak kejutan-kejutan yang bisa datang membuat kejutan buat kita, saudara. Ya, ada banyak hal yang membuat kita terkejut. Ada banyak hal ya yang datang dalam kehidupan kita, entahkah itu ujian, cobaan, entahkah itu pergumulan. Kalau kita ada Yesus, kita pegang janji firman-Nya. Janji firman Tuhan itu buat saya dan saudara. Haleluya. Yesus menubuatkan kematian dan kebangkitannya, dan apa yang Yesus katakan terjadi. Ini yang luar biasa, saudara. Nah, jadi peristiwa kebangkitan Yesus Kristus adalah peristiwa yang real, peristiwa yang faktual, peristiwa yang betul-betul terjadi, saudara. Nah, ini luar biasa, saudara. Nah, saudara, Yesus telah bangkit, Dia tidak ada lagi di sini. Yesus sudah bangkit. Makanya saudara, kita punya pengharapan yang pasti. Apa pergumulan saudara pagi hari ini? Apa pergumulan saudara? Datang kepada Yesus. Cari Tuhan Yesus. Karena apa saudara? Firman-Nya ya dan amin. Ya, kalau orang lain bisa berjanji kepada saudara dan orang itu bisa mengecewakan saudara karena satu dan lain hal dia tidak dapat menepati janjinya. Tapi kepada Tuhan Yesus, Dia selalu menepati janjinya. Jangan takut, Yesus sudah bangkit dan apa yang Yesus katakan selalu terjadi. Percaya pada firman Tuhan. Seberapa besar Anda percaya kepada firman Tuhan, sebesar itulah firman Tuhan akan datang memenuhi kehidupan saudara dan mengubahkan kehidupanmu. Makanya saudara, saya yakin dan percaya lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle, ya, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dengan cara yang paling sederhana, kita membaca Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan, ya. Saudara membaca Alkitab minimal 1 pasal, ya. Bagaimana saudara mau merenungkan firman Tuhan kalau saudara sendiri tidak pernah baca Alkitab? Ya. Bagaimana saudara mau mengerti firman Tuhan kalau saudara sendiri tidak pernah baca Alkitab? Ya. Saudara hanya dengar dari tempat yang lain dan sebagainya. Tapi saudara, mari kita belajar firman Tuhan. Saya percaya, ya, saya percaya saudara, kalau saudara baca Alkitab, Roh Kudus akan menuntun engkau pada kebenaran dan mengingatkan engkau pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Luar biasa. Maju terus, semangat.
Roh Kudus akan menuntun. Makanya penting sekali kita membaca Alkitab setiap hari dan merenungi firman Tuhan. Mari maju dalam kegerakan ini. Kita bersekutu bersama-sama. Kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ya, saya juga menyapa ya. Shalom buat Ibu Anjeli Waworuntu ya. Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Jangan takut. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Katakan pada dirimu, jangan takut, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah saudara, yang kedua saudara, kebangkitan Yesus Kristus bukan dongeng. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bukan cerita mimpi atau halusinasi. Karena apa? Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, saudara-saudara, 40 hari secara berulang-ulang ia menampakkan dirinya kepada para muridnya dalam berbagai situasi dan keadaan. Dan selama 40 hari dia menampakkan diri, dan bukan cuma sekedar menampakkan diri, dia mengajar mereka berulang-ulang tentang kerajaan Allah. Dia makan bareng bersama mereka. Dia duduk bareng bersama mereka. Dia memberi kekuatan kepada mereka. Dan kita tahu bahwa murid-murid pasca peristiwa salib, mereka sangat terpukul. Ingat ya, waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, ya, dia berdoa dan dia bergumul, dan waktu Yesus ditangkap saudara, murid-muridnya kocar-kacir, murid-muridnya lari saudara, dan mereka kembali kepada kehidupan mereka yang semula. Ya, mereka kembali menjadi nelayan. Ya, mereka tercerai berai. Dan waktu Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mereka sedang melakukan pekerjaan nelayan, saudara. Ya. Tapi Yesus membangkitkan mereka. Ya, sama seperti Petrus. Petrus pada waktu Yesus disalib menyangkal Yesus 3 kali, saudara. Dan apa yang Yesus katakan kepada Petrus itu terjadi, bahwa dia menyangkal Yesus 3 kali. Namun saudara, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah drastis. Bahkan dia rela mati, disalibkan. Bahkan dia berkata, kalau guruku, kalau Yesus Tuhanku disalibkan berdiri, saya tidak layak seperti dia. Makanya ada salib Petrus yang terbalik, saudara. Nah, ini luar biasa, saudara. Ya, artinya begini, saudara. Dalam pengiringan engkau akan Tuhan, engkau mengikuti Tuhan Yesus, engkau ada proses dalam engkau mengiring Tuhan Yesus. Ada saat-saat di mana saudara menjadi down, ada saat-saat di mana saudara merasa mundur, dan saudara mundur ya, kembali kepada kehidupan yang lama dan sebagainya. Tapi kalau engkau mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus yang bangkit, maka saudara, hidup saudara akan berubah drastis. Saudara mengalami kuasa Tuhan. Saya berdoa saudara, di momen kita memperingati kematian dan kebangkitan Kristus, saudara mengalami terobosan rohani. Saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus secara supranatural. Dan saudara mengalami transformasi drastis dalam kehidupan saudara. Saudara, jangan takut karena Yesus sudah bangkit. Jangan takut, saudara. Tuhan Yesus berkuasa atas maut. Dan saudara, kebangkitan Tuhan Yesus, sekali lagi saya mau katakan, adalah peristiwa yang faktual dan bukan hasil halusinasi dari para murid-murid. Makanya kita orang-orang Kristen
Iman kita tidak didasarkan kepada hal yang sia-sia atau kepada dongeng-dongeng atau kepada cerita-cerita rakyat belaka. Tapi iman kita didasarkan pada kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Makanya seperti Rasul Paulus katakan, jika Yesus tidak benar-benar bangkit, maka sia-sialah iman kita. Dan silakan kita hidup pesta pora, kita hidup semaunya atau seenaknya dewe ya. Saudara mau mabuk sampai pagi, saudara mau dugem dan sebagainya, saudara mau pesta dan sebagainya, asito ya besok kita tidak mengalami apa-apa. Tapi yang benar ialah Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit, maka iman kita tidak menjadi sia-sia. Makanya saudara, apa yang Yesus katakan selalu terjadi. Saya percaya saudara, ya. Kalau saudara datang pagi hari ini dengan rasa keletihan, saudara rasa beban berat, Tuhan Yesus akan beri saudara kelegaan. Kalau saudara datang dengan sakit penyakit, Yesus Kristus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia penyembuh yang ajaib. Saya berdoa di dalam nama Yesus, engkau mengalami kesembuhan, engkau mengalami mujizat, engkau mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kalau saudara sedang ada dalam pergumulan ekonomi dan sebagainya, percayalah Tuhan, Dia yang menopang, Dia yang menyediakan, Dia yang buka jalan. Yang penting apa saudara? Kita tetap teguh iman, kita tetap setia, kita tetap percaya, kita tetap berharap. Karena apa saudara? Dalam keadaan-keadaan tekanan, dalam keadaan-keadaan proses, saudara, kadang-kadang kalau kita tidak punya pegangan atau kita tidak melihat terang, kita panik saudara, ya, kita bingung dan tidak tahu mau berbuat apa. Tapi yang benar, Yesus bangkit, kita punya kekuatan. Amin. Shalom juga buat Pastor Refli Lelet, Pastor Pinkandian ya. Semangat, maju terus. Ya, silakan dibagikan live streaming ini kepada teman-teman yang lain. Saya percaya mereka pasti akan mengalami berkat Tuhan, ya, mengalami firman Tuhan, karena firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan memberi kita makanan. Ya saudara, kita selalu percaya manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus bangkit. Jangan takut, Dia sudah bangkit. Oleh karena itu saudara, ada amanat buat setiap orang yang mengikuti Yesus, yang percaya. Jangan sekedar menjadi orang Kristen yang agamawi, yang sekedar lahir Kristen dan beragama Kristen tanpa perjumpaan dengan Tuhan Yesus, tanpa mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Lihat kepada murid-murid ketika Yesus menampakkan diri selama 40 hari berulang-ulang, saudara-saudara, mereka mengalami transformasi drastis, saudara. Ya, transformasi drastis. Bahkan orang-orang yang tidak percaya, ya, keluarga Yesus, ya, adik-adik Yesus, waktu Yesus masih hidup, mereka masih tidak percaya bahwa Dia Mesias. Tapi setelah Dia bangkit, mereka menjadi percaya dan mereka ikut Dia, bahkan rela martir bagi Yesus. Seperti Yakobus, ya, yang menulis surat Yakobus itu adiknya Yesus. Yudas, ya, di kitab Yudas itu adiknya Yesus. Nah, saudara-saudara, semangat saudara, ya, bangkitkan gairahmu. Katakan semangat, haleluya. Ya, Yesus sudah bangkit. Jangan takut, hadapi kehidupan. Jangan kita terbabit dengan kehidupan, ya. Banyak orang mundur dari mengikut Yesus, melayani Yesus, jadi murid Tuhan Yesus. Karena apa saudara? Mereka terbabit dengan kehidupan. Mari saudara, saya percaya Tuhan yang memberkati engkau. Pekerjaanmu, usahamu, keuanganmu, pergumulanmu, Tuhan yang memberkati engkau. Karena Dia Tuhan yang menyediakan, Dia Tuhan yang memelihara. Makanya saudara-saudara, ketika Yesus bangkit, firman Tuhan katakan seperti ini, ya. Akhirnya Ia menampakkan dirinya kepada ke-11
orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Haleluya. Yang pertama saudara, masih banyak orang-orang yang degil hati di luar sana. Sama seperti orang Israel yang degil hati. Karena apa? Mereka tetap tidak mau percaya. Ya, orang Israel sudah melihat mujizat, melihat perbuatan yang ajaib, mereka tidak percaya, mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Makanya kita harus memberitakan Injil ya kepada segala makhluk. Ketika kita memberitakan Injil kepada segala makhluk, ya kita berdoa supaya setiap orang datang percaya kepada Yesus. Ingat, kita memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan di sini dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Nah, ini saya mau bahas sedikit soal ungkapan ini ya. Banyak kali kita diajarkan bahwa baptis adalah simbol keselamatan dan sebagainya. Tapi Yesus sendiri mengatakan, ya, Yesus sendiri mengatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi tindakan baptis ada hubungan erat dengan keselamatan kita, saudara. Ya, ini Yesus sendiri yang menyatakan. Bukan Paulus, bukan yang lain-lain, saudara. Yesus sendiri yang menyatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi pembaptisan bukanlah sekedar simbol semata, tapi langkah iman, proclaiming faith, ya, penyataan diri dan pengakuan iman kita bahwa kita percaya kepada Yesus dan kita mau ikut Yesus menjadi murid Tuhan Yesus. Baru kita beroleh keselamatan. Itu luar biasa, saudara ya. Saudara boleh bangun macam-macam teologi tentang hal ini, tapi yang nyata bahwa kalau orang percaya dan dibaptis dia diselamatkan. Ya, tidak ada perkataan yang lebih tinggi lagi dari perkataan Tuhan Yesus. Ada profesor yang lebih tinggi dari perkataan Tuhan Yesus? Tidak ada. Saudara, ini perkataan Tuhan Yesus, perkataan firman yang luar biasa. Dan ini yang luar biasa. Kalau Anda percaya, Anda tidak degil hati, Anda akan mengalami kuasa Tuhan. Haleluya. Ini yang saya suka sekali, saudara. Kita anak-anak Tuhan, kita tidak dibiarkan yatim piatu, Tuhan Yesus katakan ya. Kita murid-murid Tuhan disertai oleh Roh Kudus. Makanya saya berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus memenuhi kehidupan Anda. Roh Kudus memberdayakan saudara, dan Tuhan Yesus janji. Tuhan Yesus janji seperti ini, saudara-saudara. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Haleluya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Saudara percaya janji ini? Berapa banyak yang percaya? Katakan amin. Amin. Saya percaya janji ini. Kita diberi kuasa atas kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa setan. Makanya saudara, setiap orang yang percaya pada Yesus, setiap orang yang percaya kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi orang-orang yang fearless. Orang-orang yang tidak takut, orang-orang yang jangan takut. Karena apa? Ada kuasa yang menyertai kita, ya. Kalau kita dalam pemberitaan Injil, ya, dalam ladang pelayanan. Ini konteksnya saudara, dalam ladang pelayanan, saudara ya. Kalau saudara orang Kristen agamawi, jangan coba-coba, saudara ya. Saya melihat ada konten-konten di sana, mereka uji nyali dan berkata ya kalau digigit ular, dan saya melihat ada konten-konten orang Kristen di luar negeri sana ya, digigit ular gitu. Akhirnya mati, saudara. Karena apa? Mereka tidak dalam konteks memberitakan Injil.
Kalau saudara dalam konteks memberitakan Injil, saudara percaya dan saudara memberi diri melayani Tuhan sebagai murid Tuhan, sebagai anak Tuhan, saudara, kuasa itu ada pada saudara. Saudara boleh mengusir setan-setan dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Bahkan saudara berbicara bahasa-bahasa yang baru. Dan sekalipun minum racun maut, ya, memegang ular, tidak akan mendapat celaka, ya, sama seperti Rasul Paulus waktu dia di Pulau Malta digigit ular, saudara. Mereka bahkan berkata, wah, ini orang ini penjahat kelas kakap, karena sudah terombang-ambing di laut, kapal sudah hancur karam, sampai di darat digigit ular juga, tapi dia tidak mati, saudara. Ini luar biasa, saudara. Ya, bahkan kita diberi kuasa untuk meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saya sudah lihat dan banyak sekali pengalaman berdoa orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan. Bahkan saya sendiri mengalami kuasa kesembuhan ketika berdoa. Doa-doa kita menjadi penuh kuasa karena kita percaya Yesus Tuhan kita. Dia bangkit dari antara orang mati. Apapun pergumulanmu pagi hari ini, apapun cobaan ujian yang saudara sedang hadapi, percayalah Yesus sudah bangkit. Makanya saudara, jangan takut. Datang kepada Tuhan Yesus. Kalau hari ini saudara baru pertama kali mau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dalam kehidupanmu, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Raja dalam hidupmu, saya berdoa supaya saudara mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan dalam kitab Roma, setiap orang yang percaya dan mengaku dengan mulutnya, percaya dari hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus bangkit dari antara orang mati, maka orang itu akan mengalami keselamatan. Ini pengakuan iman gereja mula-mula, saudara. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini mari kita mulai hari kita dengan kita berkata, jangan takut, Yesus sudah bangkit. Saudara ada pergumulan apapun, katakan jangan takut, Yesus sudah bangkit. Kalau saudara pergumulan sakit penyakit, jangan takut, Yesus sudah bangkit. Yesus penyembuh yang ajaib, maut saja dikalahkan oleh Dia, apalagi sakit penyakit. Makanya kita percaya firman Tuhan yang berkata, oleh bilur-bilur darah Yesus sudah menyucikan dan menyembuhkan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, bangkit dari antara orang mati. Curahan darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita dan pelanggaran kita, dan menyembuhkan dari segala sakit penyakit kita. Setiap kita bergumul dengan sakit penyakit kita masing-masing, ya. Setiap kita punya pergumulannya masing-masing, tapi kita percaya. Kita berkata, jangan takut, saya punya Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Haleluya, saya percaya kita akan mengalami kesembuhan. Kita akan mengalami kelepasan. Kita akan mengalami terobosan. Kita akan mengalami transformasi. Mengalami kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan ingat saudara, kita yang percaya ada amanat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita pergi. Beritakanlah Injil Kerajaan Allah. Beritakanlah Injilnya Tuhan Yesus, bukan Injil-Injil yang lain, saudara. Makanya saudara, saya percaya ketika kita melakukan itu, kita ada kuasa dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita bersepakat berdoa, kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Jikalau ada dua orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, maka Bapakku di surga akan mendengarkan. Jadi mari kita bersepakat bersama-sama untuk berdoa, ya. Saya mau juga menyapa teman saya, hamba Tuhan Pak Nus Baker. Wah, ini luar biasa, ya. Dahsyat, maju terus dalam pelayanan Pak Nus Baker, ya. Haleluya. Saudara boleh komen di sini kalau saudara ada pertanyaan atau ada pergumulan doa, nanti kita akan berdoa bareng bersama-sama. Kalau saudara rindu dilayani lebih lagi, nanti kami akan follow up. Saudara silakan chat
di kolom komentar ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sepakat berdoa bersama-sama. Kita percaya ketika 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, Tuhan Yesus hadir. Dan kalau 2 orang bersepakat meminta dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus katakan, maka Bapa di surga mendengarkannya. Haleluya, haleluya. Bapa surgawi, kami bersepakat berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada orang yang menyaksikan live streaming ini dan dia bergumul dengan dosa-dosanya saat ini, kami berdoa Tuhan yang menjamah dia sehingga dia mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan yang memulihkan hatinya di dalam nama Yesus. Kalau ada orang yang sakit saat ini, kami berdoa sakit apapun itu sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kalau ada orang yang mengalami pergumulan, berbeban berat, kelegaan daripada Tuhan mengalir, damai yang sejahtera daripada Tuhan mengalir di dalam nama Yesus. Kami berdoa pemulihan terjadi buat setiap keluarga-keluarga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa buat setiap teman-teman yang ada di live chat, Pastor Refli, Pastor Pinkan, Pak Nus Baker, Pastor Jenny dan teman-teman yang lain. Tuhan, mereka mengalami janji kuasa Tuhan karena Tuhan Yesus yang berkata, Tuhan Yesus yang berjanji itu ya dan amin. Itu pasti terjadi. Engkau penyembuh yang ajaib. Kami tidak takut ya Tuhan dalam kehidupan ini karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Semangat, selamat menjalani hari ini. Ingat, jangan takut. Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus memberkati.